Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Pada bagian sebelumnya kita telah berhasil menambahkan user pada kelas yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan menunggu proses input konten dari dosen yang bersangkutan dan interaksi mahasiswa dengan island kita. Selanjutnya tentunya kita perlu melakukan semacam monitoring ataupun evaluasi terkait dengan kelas ini. Biasanya kalau Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai BAPEM ataupun GKM, maka salah satu fungsi dari GKM adalah melakukan monitoring dari pelaksanaan kelas daring ini. Untuk itu, kita menambahkan juga peran course creator ini adalah dari GKM ataupun BAPEM. Untuk dapat melihat aktivitas atau memonitoring aktivitas, kita bisa masuk di kelas yang akan kita monitoring. Kemudian pada bagian halaman kelas ini, kita bisa ke bagian settingnya, halaman depan. Kita klik halaman setting, kemudian kita bisa pilih more untuk melihat beberapa pengaturan lanjutan. Di sini sudah ada beberapa pilihan report yang bisa kita buat dari kelas ini. Ada log, ada live log, activity report, dan course participation. Kita akan lihat satu persatu khususnya yang berhubungan dengan fungsi monitoring Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, di kelas ini tentunya belum ada aktivitas karena kelas ini adalah kelas dummy yang baru saja saya buat. Ya. Belum ada konten, hanya yang login baru saya saja sebagai user utama atau course creator. Untuk melakukan ilustrasi dari aktivitas ini, monitoring ini Bapak Ibu, saya akan masuk ke kelas yang sudah ada aktivitasnya. Saya contohkan di kelas pelatihan island sebelumnya, di mana di sini sudah ada bahan perkuliahan, sudah ada peserta kelas, sudah ada aktivitas yang berlangsung di kelas ini, sehingga saya bisa melihat memonitoring aktivitasnya seperti apa. Oke, saya coba ikuti langkah yang tadi. Kita klik setting. Di sini sudah ada more, ya. Kemudian kita bisa pilih di sini ada report, ya Bapak Ibu. Di sini saya melihat di sini sebagai teacher ya, ataupun sebagai course creator sama tampilannya. Kita lihat pada bagian logs. Di sini catatan logs-nya bisa kita tentukan berdasarkan apa ya. Berdasarkan partisipan, berdasarkan tanggal atau aktivitasnya. Saya coba di sini dulu berdasarkan partisipannya. Saya mau melihat aktivitas mahasiswa atau peserta tertentu dari kelas ini. Saya coba lihat ini. Kemudian saya klik get these logs. Maka semua aktivitas dari mahasiswa yang bersangkutan atau siswa yang ikut di kelas ini sudah ada. Kita lihat aktivitasnya, apa yang dilakukannya, dan kapan diaksesnya, kemudian dari mana diaksesnya. Kita bisa tahu, ya. Kemudian tentunya selain berdasarkan mahasiswa, kita bisa lihat di hari atau tanggal tertentu di sini. Ya, kita bisa coba misalnya ini, saya coba saja tanggalnya, aktivitasnya tidak ada ya di tanggal ini. Itu juga tanggal yang lain juga tidak ada. Kalau kita ambil semuanya, ya, kita bisa lihat di tanggal tertentu tidak ada ini. Kemudian aktivitinya kita juga bisa tentukan di aktivitas yang mana kita mau melihat. Ya. Misalnya di mengelola kelas. Ya. Apakah mahasiswa ada yang aktif? Ya, di sini kita lihat ya mahasiswa yang aktif atau peserta yang aktif melihat kelas kita. Oke, ini untuk monitoring spesifik tanggal tertentu, hari tertentu, ataupun jenis aktivitas tertentu. Kita akan kembali di bagian report tadi, ke halaman berikutnya. Sekarang kita bisa lihat pengaturan lainnya dari report yang ada live logs. Ini berhubungan dengan aktivitas live atau yang sedang terjadi saat ini. Maka kita bisa lihat di sini yang sedang mengakses kelas ini adalah ini ya, ini user yang mengakses, kemudian kegiatannya ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti apakah dosennya mengerjakan tugas atau tidak, apakah dosennya menilai tugas mahasiswa atau tidak ya dari sini. Ya. Dari live log ini untuk pengaturan live. Ya.
Kemudian kalau kita kembali lagi, ada fitur berikutnya, Activity Report. Ini juga sangat penting untuk melihat apakah sebuah aktivitas itu dilihat atau tidak oleh siswanya. Ya, kalau kita lihat di sini, pada Activity Report saya, kita bisa melihat untuk pendahuluan, ya untuk bagian pendahuluan itu sudah dilihat 210 kali oleh 19 siswa. Jadi hanya 19 orang yang melihat. Kemudian untuk tugas, misalnya nanti tugas ini 18 orang. Jadi Bapak Ibu ketika membuat laporan itu sangat mudah sekali untuk melihat aktivitas kelasnya, tinggal di capture saja halaman activity report ini. Jadi kita tahu apakah topik atau materi yang diberikan diakses atau tidak oleh mahasiswa. Oke, kita akan kembali ke bagian sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat bagian course participation. Ya. Ini partisipasi di kelas atau di topik tertentu. Ya, kita bisa lihat di sini aktivitinya apa, kegiatannya apa. Contohnya saya mau melihat aktiviti tertentu, misalnya di bagian mengelola kelas, ya, di mengelola kelas. Kemudian saya mau melihat aktiviti studennya. Apakah studennya mengerjakan atau tidak, siapa saja yang mengerjakan, siapa saja yang melihat materinya. Kalau sudah, tinggal kita lihat klik go. Maka kita bisa lihat di sini ya, semua mahasiswa yang mengakses topik ini ya. Maka kita tahu misalnya Bu Ira di sini mengakses 2 kali, Bu Anda misalnya mengakses 19 kali, sedangkan yang lainnya, yang no, ini artinya mereka tidak mengakses materi atau bahan ini. Ya, cukup jelas Bapak Ibu fungsi dari course participation. Kita bisa ganti mengganti modul yang ingin kita lihat. Kita klik go. Ya. Ini kita bisa lihat siapa saja yang melihat videonya atau yang melihat materinya, artinya yang lain tidak ada melihat. Jadi dengan begini, baik dosen ataupun GKM bisa memastikan bahwa aktivitas berjalan dengan baik. Oke, kita akan kembali ke bagian belakang, ke halaman report tadi. Kita akan lihat di report terakhir, yaitu activity completion. Activity completion ini merupakan ketuntasan siswa dalam mengerjakan sebuah aktivitas. Kalau seandainya tuntas, maka ditandai dengan tanda centang. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa download dokumennya baik dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk format yang spreadsheet lainnya, ya, CSV. Oke, Bapak Ibu, ini adalah fitur yang sangat bermanfaat sekali bagi pengelola GKM ataupun BAPEM ataupun dosen yang bersangkutan, sehingga mengetahui apakah kelasnya berjalan dengan baik, apakah siswanya aktif di dalam kelas tersebut atau tidak. Oke, saya rasa itu saja untuk bagian kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.